محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه صدق الله وصدق رسوله وما زادنا إلا إيمانا وتسليما اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Tema yang diajukan untuk saya sampaikan siang hari ini adalah menapak jejak baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal waktu yang disediakan hanya untuk tujuan mempelajari kehidupan Nabi mulai lahir sampai meninggal, maka tidak akan selesai. Maka kita akan cermati singkat satu poin dari masing-masing 5 episode kehidupan Nabi. Yang pertama saat beliau lahir, yang kedua saat beliau diutus sebagai Nabi, yang ketiga saat beliau hijrah, yang keempat saat Fathu Mekah, dan yang terakhir sewaktu beliau meninggal dunia. Itu akan kita cermati masing-masing satu poin. Dan nanti untuk 3 penanya silahkan dapat milih hadiah seperti biasa. Jadi setelah saya menyampaikan 5 poin ini, bagi 3 penanya boleh milih hadiah. Yang pertama kerudung cantik warna hijau bagi istri tercinta yang ada di rumah. Jadi insya Allah istri dengan kalau pakai kerudung ini lebih cantik dari bidadari. Dijamin. Kenapa? Karena bidadari tidak pernah tersentuh air wudhu. Maka perempuan mukminah di dunia itu lebih cantik daripada bidadari di surga. Maka tidak perlu glowing bukan penting. Yang penting wudhu itu sisi kota. Glowingnya terus, wudhunya gak pernah, itu bermasalah mukanya di akhirat nanti. Jadi Nabi itu mengenali wajah umatnya itu dengan cahaya wudhu yang luar biasa. Ini yang pertama. Yang kedua celana pendek. Dan yang ketiga ini karena masih Agustusan demi keamanan nasional. Ini demi keamanan nasional. Nanti silakan milih apa. Baik. Yang pertama episode kelahiran Nabi. Saya hanya ambil satu saja. Tidak mungkin. Saya kajian sejarah itu kurang lebih 60 pertemuan. Ini sejarah kehidupan Nabi. Sirah Nabi. Baik. Yang pertama saat Nabi lahir, saya ambil satu poin saja. Apa? Yaitu Nabi lahir itu dalam kondisi yatim. Kemudian usia 6 tahun yatim piatu dia. Tapi Nabi mampu berdamai dengan diri sendiri. Sehingga apa? Kondisi yatim, kondisi miskin itu tidak menjadi patah semangat. Ini pelajaran pentingnya. Makanya ulama menghentikan laisa yatimun nabi qad mata walidu innal yatima yatimul ilmi wal adabi. Laisa orang-orang sapa al-yatim anak yatim iku alladzina qad mata kang teman-teman mati sapa walidu bapake alladzi innal yatima. Jadi anak yatim itu bukan yang ayahnya meninggal, bukan.
Hakikatnya anak yatim itu innal yatima, setuhune anak yatim iku yatimul ilmi wal adabi. Anak yang yatim ilmu dan etika, ya, tidak punya ilmu, tidak punya tata krama, itu layak disebut anak yatim. Tapi kalau mahasiswa punya excellent with morality, maka tidak ada yang yatim di sini. Semuanya menjadi orang-orang yang hebat semuanya. Amin. 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 Jadi maka tidak usah khawatir, ya, tidak usah khawatir kita orang desa kuliah di kota, tidak usah khawatir. Makanya para penulis sejarah itu mereka sepakat menempatkan Nabi itu manusia terhebat. Kenapa? Tidak seperti yang lainnya. Yang lainnya itu anak raja, yang lainnya itu kaya raya. Nabi itu tidak punya potensi sama sekali, tidak punya guru yang hebat, tidak punya kekayaan yang berlimpah. Orang tuanya bukan orang yang luar biasa, tetapi nopo yang paling utama karena kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla dan dengan akhlakul karimah, itulah yang menjadikan luar biasa. Mudah-mudahan yang hadir ini, yang ada di majlis ini senantiasa dimampukan kalian Gusti Allah gadai ilmu ingkang kathah lan manfaat serta komitmen dengan ilmu itu. Artinya apa? Praktek akhlakul karimah. Amin. Yang jelas ini episode kelahiran Nabi yang pertama. Yang kedua, saat Nabi diutus sebagai utusan, usia 40 tahun. Apa pelajarannya? Yaitu beliau tetap komitmen dalam dakwah meskipun menghadapi tantangan yang luar biasa. Dan tantangan terbesar bukan dari orang lain, justru dari pamannya sendiri. Jadi ketika beliau proklamasi sebagai utusan Allah, itu orang yang terdepan mengusir beliau itu sudah, yaitu tetangga, paman, dan besan. Ini dalam satu waktu di satu orang. Sinten yaitu Abu Lahab. Abu Lahab itu rumahnya berdekatan dengan Nabi. Yang kedua, Abu Lahab itu pamannya Nabi. Yang ketiga, Abu Lahab itu besannya kanjeng Nabi. Kenapa? Karena dua putri Nabi itu dipekmantu oleh Abu Lahab. Jadi dinikahi oleh Utbah dan Utaibah bin Abi Lahab. Itu Masya Allah, ketika Nabi proklamasi sebagai utusannya Allah, selesai di situ. Jadi dua putri Nabi itu diceraikan. Kemudian tiap hari Nabi ceramah dimanapun, ini dua orang itu mengikuti seraya menyatakan, ojo ngomong ponakanmu gede, itu Abu Lahab. Terus yang jenenge bojonya Abu Lahab itu namanya Ummu Jamil, itu tambah doang. Akses jalan dari rumah Nabi menuju ke Masjidil Haram itu dipenuhi dengan kotoran-kotoran. Itu bendino, tidak tahu cari di mana. Jadi kotor itu yang terjadi. Maka pelajarannya dari segi apa? Jangan pernah surut untuk melakukan kebaikan, meskipun ada orang-orang yang tidak berkenan. Ingat, ridho nas ghayatun la tudrak. Ridho seluruh manusia itu merupakan cita-cita yang tidak akan pernah tercapai. Maka jangan pernah bermimpi semua orang akan menyukai kita. Itu tidak akan terjadi. Kadang orang begini, kadang orang itu begini, saya ini sudah baik, tapi kenapa ya kok orang masih benci pada saya? Ingat, kita tidak lebih baik daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu manusia terbaik di muka bumi ini, tetapi yang benci juga banyak. Maka tidak usah baper, tidak usah kecewa lihat orang membenci kita. Yang penting Allah ridho atas perbuatan kita. Ini episode kedua. Langsung meloncat. Yang ketiga, nopo, yaitu hijrahnya Nabi kita Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini pelajaran dua poin penting. Apa? Pertama kali yang dilakukan Nabi ketika hijrah adalah membangun masjid. Sampai di Kuba bangun masjid Kuba. Kemudian sampai di Madinah bangun masjid Nabawi. Maka Nabi membangun kekuatan di kota Madinah itu berpusat pada masjid. Maka dari masjid kita bangkit. Ayo ya. Jadi kita satukan umat Islam, kita ramaikan masjid kita raih kembali kejayaan Islam. La tanriku, kata poin pentingnya adalah di masjid. Satu hal ada yang perlu diluruskan. Jadi ada yang memahami dipanggil Allah itu menuju ke Mekah, ke Madinah. Hati-hati. Ya, ini terlalu sempit. Sebenarnya tiap panggilan Anda itu adalah panggilan Allah untuk kita. Jadi begitu bangganya ketika ada panggilan haji, saya dipanggil bisa umroh, saya dipanggil bisa ke Mekah, Madinah, saya bisa ke rumahnya Allah. Hati-hati. Setiap panggilan Anda itu adalah panggilan Allah Azza wa Jalla. Setiap masjid adalah, semua masjid adalah rumahnya Allah. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berani menyatakan, kalau ada orang sehari itu 5 kali datang ke masjid, maka pasti hidupnya dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena dia menjadi tamunya Allah itu 5 kali sehari. Sementara konstitusi agama kita, tuan rumah wajib memuliakan tamunya. Maka ketika orang menjadi tamunya Allah datang ke masjid sehari 5 kali, maka hidupnya pasti dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ayo menjadi duyufur rahman, tamunya Allah. Tidak usah menunggu ke Mekah Madinah, tapi tiap ada panggilan Anda, ayo bergegas menjadi tamunya Allah Azza wa Jalla. Ini satu. Yang kedua, episode hijrah. Apa itu? Setelah membangun masjid, poin penting yang menjadi titik tolak kebangkitan umat Islam sehingga mencapai masa kejayaan adalah Nabi al-Ikhwa, mempersaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Ini kata kuncinya. Jadi maka kalau umat Islam di sini kepengen hebat, itu harus kompak. Kita punya nilai mutu apa? Bineka Tunggal Ika. Kita punya nilai mutu, bersama boleh beda. Jangan mau diadu domba di media sosial, aliran sana, aliran sini, keturunan sana, keturunan sini. Tidak ada masalah. Keturunan Yahudi, keturunan siapapun, kalau sudah masuk Islam, kalau dia punya akhlak yang mulia, maka mereka adalah saudara kita. Hari ini di media sosial ramai betul, ini turunan Nabi, ini tidak. Kalau saya itu sangat yakin, hakun yakin, yang hadir ini semuanya keturunan Nabi, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Tidak begitu? Jadi keturunan Nabi kok. Makanya semuanya harus dimuliakan. Semuanya keturunannya Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu orang alim. Pulau yakin Nabi Adam itu alim. Kenapa? Karena Nabi Adam itu diajari oleh Allah seluruh nama benda dan fungsinya. Jadinya wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Itu dikasih. Allah ngajari Nabi Adam al-asma, seluruh nama benda yang ada di bumi ini beserta fungsinya. Maka Nabi Adam itu tiap ahli nasi rawuh ini anak turunnya Nabi Adam. Buktinya di Quran sering dipanggil ya Bani Adam. Makanya kabeh ini dari nenek moyang yang sama, semuanya keturunan Nabi. Ayo saling menghargai, saling menghormati, ayo bersatu, ya, ayo bersama, ayo kompak demi kejayaan Islam. Jadi satu saudara dengan yang lain harus saling menguatkan, bukan saling merendahkan, harus saling menolong.
tidak boleh saling membuli dan mencaci maki. Jadi ini yang keberapa? 3. Baik, yang keempat sekarang. Setelah 5 siap-siap. Yang bertanya boleh pilih hadiah. Ada tembak dan teman-teman. Yang keempat. Fase Fathu Makkah. Fathu Makkah itu terjadi tahun ke-8 Hijriah. Setelah Fathu Makkah tidak ada lagi kewajiban hijrah. La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada kewajiban hijrah secara fisik setelah Fathu Makkah. Jadi ada apa dengan Fathu Makkah? Nabi beserta rombongan pasukan 10.000 pasukan datang ke kota Makkah. Maka yang terjadi, seluruh penduduk Makkah itu menyerah tanpa syarat. Mereka diliputi rasa takut yang luar biasa. Jangan-jangan Nabi itu balas dendam karena dulu kita usir, dulu kita caci maki, dulu kita uji coba pembunuhan tiap hari ketika berada di kota Makkah. Ternyata ketika Nabi masuk kota Madinah, beliau itu berpidato, al-yauma yaumul marha. Hari ini adalah hari kasih sayang. La tasriba 'alaikumul yaum. Ya, seperti jauhnya Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Tidak ada dendam, tidak ada caci maki untuk kalian. Antum tulaqah, kalian semuanya bebas. Itu justru apa? Dengan amnesti yang sifatnya umum itu, pemanfaat yang sifatnya umum itu, akhirnya apa? Penduduk mereka, penduduk Makkah yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk Islam secara berbondong-bondong. Inilah pentingnya memaafkan. Ayo memiliki pribadi, ya, kalau ada orang berbuat salah kepada kita, itu memiliki jiwa memaafkan. Jadi forgive and forget. Jadi lupakan dan maafkan. Ojo sampai memendam dendam kepada saudara kita, terutama sesama mukmin. Kenapa? Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu punya potensi untuk salah. Makanya di situ yang namanya manusia, tidak malaikat, punya potensi salah. Maka maafkan kesalahan saudara kita. Jadi yang penting dia mau berbenar, dia mau berubah. Mari kita terima upayanya untuk menjadi lebih baik. Bon, yang terakhir, episode terakhir apa? Wafatnya Nabi. Sebenarnya banyak pelajaran dari episode wafatnya Nabi. Tapi saya ambil satu saja. Apa? Yaitu Nabi kita Muhammad SAW itu wafat di rumah, tidak di masjid. Nabi kita Muhammad SAW itu wafat di pangkuan istri tercinta, tidak sedang sholat, tidak sedang sujud. Ini fakta sejarah. Maka pelajarannya apa? Yang dinamakan husnul khotimah itu tidak harus mati pada saat ceramah, mati pada saat baca Quran, mati pada saat sujud. Nabi ini tidak meninggal pada saat hari Jumat. Tidak harus orang yang mati baik di Jumat. Jumat terus bunuh diri, itu tuh kafir. Lalu malam Jumat malu dipoto sampai pacaran, gitu, Mas. Saya sudah mau menikah besok, ya. Ini sudah siap. Akhirnya cukup sampai di sini, bukan kita. Enggak. Di Jumat itu mau beracun. Jadi itu jelas bukan mahasiswa UNER. Karena apa? Tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Ya. Jadi, maka tidak ada jaminan. Maka gak penting mati di nomor itu. Dan gak penting mati di manapun. Jangan punya prinsip yang sempit. Mati yang baik itu harus jual Jumat, mati yang baik harus di masjid, mati yang baik harus pas baca Quran, mati yang baik pas sholat. Kanjeng Nabi tidak sedang di masjid,
tidak sedang sholat, tapi sedang di rumah dan dipangku oleh istri tercinta. Oh, sekarang ayo diojek, ya, diojek sekarang. Apa pelajaran pentingnya di situ? Ya, sing penting waktu meninggal itu dalam kondisi taat marang Gusti Allah. Itu kata kuncinya. Coba dipangku istri, itu ibadah apa? Nggih. Loh, Masya Allah, nyawang bojo rontok dosa, apa mana dipangku istri itu tambah apa? Sing jadi masalah itu dipangku istri tetangga. Itu jadi masalah. Mantap. Iya. Tapi nek dipangku istri saling pangku, Masya Allah, ini rontok dosa. Maka itu yang nikah. Ini banyak yang belum nikah. Belum. Jadi begitu. Jadi jangan dikira Nabi gak keren meninggalkan di rumah, Nabi gak keren meninggal di pangkuan istri. Masya Allah. Itu gini, ada sebuah kaidah. Jadi man i'tada ala syai'in mata alaih. Barang siapa membiasakan satu hal, dia akan mati sesuai dengan kebiasaannya itu. Berarti apa? Kalau Nabi itu wafat pada saat dipangku istri, berarti beliau sering dipangku. Ini menunjukkan apa? Di tengah betapa beliau itu pemimpin negara, pemimpin masyarakat, super sibuknya tidak melupakan kemesraan dengan istri tercinta. Ini jadi pelajaran. Jangan beli sibuk ngajar jadi dosen, jadi apa itu dokter, jadi mahasiswa, bagian sudah nikah, tapi jangan pernah meninggalkan istri kesepian di rumah. Tetaplah bermesraan dengannya, karena itu teladan yang indah dari Rasulullah. Jadi tetap dijaga intinya keharmonisan rumah tangga itu tetap tercapai. Dan akhir ayat Nabi yang disampaikan dia adalah Ar-Rafiq Al-A'la, Ar-Rafiq Al-A'la, Ar-Rafiq Al-A'la. Jadi akhir ayat Nabi itu betul la ilaha illallah betul, tapi Ar-Rafiq Al-A'la itu terkandung pelajaran bahwa kita memang ada hadis maka akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Tapi itu tidak harus seperti itu. Yang penting akhir hayatnya itu saya apapun yang diucapkan asalkan bukan kalimat kufur, bisa Allah, bisa alhamdulillah atau baca surat tertentu, itu insya Allah sudah menjadi jaminan insya Allah sebagai tanda husnul khotimah. Betul-betul ya, dan mungkin saya berceritakan total begitu detail karena waktu yang singkat ini. Silakan 3